Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang kami hormati narasumber webinar konservasi Dr. Gigi Hadiansyah Buana Putra, yang kami hormati founder Dentiscare dan Densap, yang kami hormati panitia webinar konservasi, dan yang kami banggakan peserta webinar konservasi yang berbahagia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasul pilihan Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari kebobrokan moral, erosi akidah menuju cairnya pola pikir, majunya peradaban Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini, dan yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya Alfika Nisa Solihah sebagai Master of Ceremony dalam acara webinar konservasi dengan tema kewaspadaan gigi berlubang dan pertolongan pertama saat gigi sakit dan berlubang. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada media partner acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada Beauty Muslimah Indonesia, Dentisia, acara kesehatan dan pemburu webinar. Nah, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar konservasi pagi ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga webinar konservasi, acara yang keempat pengumuman giveaway, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari founder Dentiscare. Kepada dia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang kewaspadaan gigi berlubang dan pertolongan pertama saat gigi sakit dan berlubang. Webinar ini terbuka untuk umum, diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Webinar ini diselenggarakan oleh platform Dentiscare dan juga Densap. Izinkan saya mewakili teman-teman Dentiscare untuk memperkenalkan platform kami secara singkat. Perkenalkan, nama saya Wimi Safati Utsani, founder dan CEO dari Dentiscare Indonesia. Dentiscare Indonesia merupakan platform kedokteran gigi di Indonesia. Kami memiliki website dan aplikasi dengan beberapa fitur keunggulan, yaitu fitur pelatihan dokter gigi berupa seminar kedokteran gigi ber-SKP dan non-SKP, pendampingan bisnis untuk klinik gigi, lowongan kerja dokter gigi,
dan lain-lain sebagai aplikasi yang membantu kinerja dokter gigi. Selain itu, kami juga memiliki fitur tambahan untuk membantu mahasiswa profesi dokter gigi atau koas FKG sebagai platform penyedia pasien dengan bermacam-macam kasus yang dibutuhkan oleh koas. Salah satu agenda kami adalah adanya webinar ini. Dalam webinar ini nantinya kita akan membahas mengenai seberapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Gigi Haryansyah Buana Putra. Atas terselenggaranya acara webinar ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak, antara lain pembicara, moderator, seluruh panitia, seluruh media partner, dan seluruh peserta webinar. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada founder Dentiscare. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh DensUp. Kepada founder DensUp, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk MC. Boleh tolong untuk share screen dari DensUp. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Vida, CEO dari DensUp Corporation. Oke, untuk hari ini get to know more about us. Jadi ini bentar aja sebelum dimulai webinarnya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai DensUp. Kemudian next. Jadi DensUp itu adalah salah satu perusahaan digital di Indonesia yang berfokus pada pengembangan media pembelajaran kedokteran gigi, prestasi, serta keilmuan. Jadi program-program DensUp itu apa saja? Yang pertama ada DensUp Junior, program DensUp yang ditujukan kepada siswa SMA, yaitu program DensUp Junior itu ada DensUp Junior Webinar dan juga DensUp Junior Competition. Kemudian ada juga kelas besar webinar DensUp dalam skala nasional. Kemudian ada juga ISAR Webinar, jadi ini webinar DensUp yang terkhusus untuk skala internasional yang akan diadakan pada bulan 28 Mei. Dan untuk registrasinya masih open, jadi untuk semuanya masih bisa ikut, dan webinar ini untuk kalangan kedokteran gigi juga. Kemudian ada eksklusif webinar ber-SKP, webinar nasional yang ber-SKP, kemudian ada mini kelas kedokteran gigi dasar, dan juga program yang terakhir yaitu Transfer Jurnal English Indonesia atau Indonesian English yang sudah tersertifikasi. Kemudian sekian dari saya, itu saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim Dentiscare dan juga DensUp, dan juga pengisi acara, dan juga seluruh peserta. Semoga semuanya dapat mengikuti acara kami dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada founder dari DensUp. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu webinar konservasi dengan tema kewaspadaan gigi berlubang dan pertolongan pertama saat gigi sakit dan berlubang. Sebelum memasuki acara ini, akan saya bacakan CV dari moderator. Nama Sukma Fitrianggita, Grobogan 25 Januari 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status belum menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalirejo RT 5 RW 1 Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, golongan darah A, nomor telepon bagi yang ingin dicatat 082 325 472 199.
Email sukma.ita.fitrianggita@gmail.com. Moto hidup, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Lewat pendidikan, sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekarang sedang menempuh koas di Kedokteran Gigi UMS. Lewat organisasi bisa dilihat sendiri, pengalaman kerja ada asisten laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi UMS dan masih banyak lagi pengalaman pelatihan dan seminar. Langsung saja, karena menyingkat waktu, biar nanti materinya lebih banyak ya diulas dan bisa tanya jawab lebih maksimal, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator. Di sini pertama-tama saya akan membacakan CV dari pemateri, yaitu Dr. Gigi Haryansyah Buana Putra. Ya, baik. Nama Haryansyah Buana Putra, biasa dipanggil dengan sebutan Arya. Alamat Dusun Karya Mulia, RT 1, RW 7, Pelampang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Untuk nomor 0821 359 37146. Tempat tanggal lahir Pelampang, 19 Desember 1994. Beragama Islam. Seorang dokter gigi, PNS, yang laki-laki, public single, kebangsaan Indonesia dengan alamatnya yang82@gmail.com. Hobi mendengarkan musik, kemudian moto hidupnya, in order to achieve greatness, we must sacrifice to do great things. Kemudian, untuk riwayat pendidikan beliau merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta, nilai IPK 3,73 untuk sarjananya, dan lulusan profesi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan IPK 4 atau sempurna. Kemudian untuk pengalaman kerja, beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan 2021 sampai sekarang. Kemudian praktek mandiri swasta di Cipanas, praktek mandiri Dr. Pringgondani di Cianjur sampai 2021 sampai sekarang. Kemudian leadership, member of Sahabat Beasiswa Chapter Solo 2015 sampai sekarang, Division Leader of Muslim Dental Community 2014 sampai sekarang, member of IMM 2013 sampai 2015, internship member of BEM FKG UMS 2013 sampai 2014, member of Muhammadiyah English Debating Society atau MEDS 2013 sampai 2014, leader of Extraordinary Dentistry English Club Exodentic 2015 sampai sekarang, journalistic member of Pairs Organization of Dental 2013 sampai sekarang, dan member of Paduan Suara Vokal Tinggi. Dan untuk academic awards dari Dr. Arya, in public class of Prof. Wita from Dentistry Faculty Universitas of Jena, Jerman 2015, Master of Welcome Party of Dentistry Faculty, Tokushima University, Master of Ceremony in Dental Seminar Dentistry UMS 2015,
Juara 2 Poetry Competition in English Festival 2011. Juara Harapan 1 USK Fisika Kabupaten Sumbawa 2011. Juara 1 Lomba Puisi Seprovinsi NTB 2011. Juara 3 Badan Suara Seprovinsi NTB 2011. Juara 1 Juara Suara Tenor GBN Provinsi 2011. Anggota Pasukan Paduan Suara Nasional GBN Istana Negara 2011. Baik, untuk yang lain-lainnya nanti bisa dilihat pada berikut ya. Banyak sekali seminar yang telah diikuti oleh beliau dan juga luar biasa sekali prestasi yang telah dimiliki oleh beliau. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya Hadiansyah Putra Buana Putra, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Moderator. Sudah terdengar, Dokter. Oke, saya izin share screen ya. Sudah kelihatan? Share screen-nya udah kelihatan belum? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sangat bangga bisa diundang di acara webinar pada pagi hari ini. Saya harap platform-platform seperti Dentist Care, kemudian DesApp ini bisa berkembang ya di Indonesia karena it's very helping people untuk bisa mengetahui, mendapat ilmu, mendapat pekerjaan juga ya, bahkan tadi ya dijelasin. Luar biasa sekali, sangat salut dengan founder dan co-founder dan tim dari Dentist Care DesApp ini. Baik, perkenalkan saya Dr. Diki Adriansyah Buana Putra. Saat ini saya bekerja di rumah sakit daerah di Cimacan. Itu salah satu rumah sakit pemerintah di Cianjur ya. Di dekat Puncak. Jadi nanti kalau ada yang dekat-dekat Puncak, main ke Puncak, boleh mampir ya ke rumah sakit saya. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas tema kita yaitu tentang kewaspadaan gigi berlubang dan pertolongan pertama dan berlubang. Sebentar. Ini adalah topik-topik yang saya akan bahas nantinya. Yang pertama nanti ada gigi berlubang. Kalau bisa dibiarkan itu nanti akan jadinya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada bad habit yang nanti dapat menyebabkan gigi berlubang, itu apa aja. Kemudian yang paling sering ini dikeluhkan oleh masyarakat, pertolongan pertama ketika nanti gigi kalau misalnya sakit, itu apa yang harus dilakuin nih. Karena banyak banget ya kontroversial tentang obat gigi, baik yang tradisional maupun yang sudah modern saat ini. Kemudian pencegahan, apa sih yang bisa kita lakuin biar gigi itu tidak berlubang, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah berlubang nih, pengobatan apa, perawatannya apa, nanti kami akan bahas. Kemudian ada stigma masyarakat juga tentang gigi berlubang dan cara menghindari hoax gitu ya. Hoax deh, bukan hoax ya. Kemudian kalau misalnya makanan asam itu ada nggak sih hubungannya sama gigi berlubang, serta nanti cara gosok gigi yang benar, hubungan bau mulut dengan gigi yang berlubang juga seperti apa, dan kasus angka mortality atau kematian yang ada hubungannya dengan gigi berlubang maupun kesehatan rongga mulut, dan ada perawatan di dokter gigi nanti apa aja nanti akan kita bahas. Oke, baik, untuk yang pertama kita akan bahas adalah tentang bahaya gigi berlubang itu jika dibiarkan itu nanti seperti apa. Sebelum itu kita harus tahu dulu perjalanan penyakit gigi berlubang. Jadi gigi berlubang ini nama lainnya penyebutannya itu karies. Jadi nanti kalau saya teman-teman yang masyarakat umum yang belum mengetahui tentang kata karies ini, jadi kalau saya nyebut karies nanti artinya gigi berlubang ya. Oke. Jadi karies ini kita harus tahu perjalanan penyakitnya apa dulu, dari mana, kenapa bisa terbentuk
lubang di situ. Yang pertama adanya plak dan pelikel. Nah, jadi pelikel ini itu merupakan lapisan tipis dan sifatnya sangat lengket. Itu merupakan sisa-sisa glikoprotein dari saliva atau air liur. Itu tetap ada di semua rongga mulut dan di permukaan gigi itu ada pelikel. Nah, jika kalau misalnya dilihat ininya, nah seperti ini nih. Nah, jadi ada jaringan paling atas dari gigi itu ada yang namanya pelikel, lapisan tipisnya. Kemudian karena sifatnya dari pelikel ini dia sangat lengket, yang menyebabkan bakteri itu gampang untuk menempel di permukaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga menumpuk dan menjadi akumulasi yang disebut dengan plak tadi. Nah, makanya plak dan pelikel ini pasti ada. Bahkan pelikel ini setelah kita gosok gigi pun itu dia langsung muncul gitu. Pelikel itu ada. Seperti itu. Kemudian setelah perjalanan dari bakteri sudah menempel tadi di plak tadi yang membentuk plak, akhirnya bakteri ini dia berusaha untuk bertahan hidup dengan cara apa? Dia memfermentasi karbohidrat yang ada sehingga suasana gigi dan suasana rongga mulut. Jadi dia bisa hidup dalam suasana yang asam bakterinya ini. Sehingga ketika dia suasana yang sangat asam, terjadilah yang namanya demineralisasi. Apa itu demineralisasi? Jadi dia proses, jadi gini, gigi itu ada susunannya kalsium, fosfat. Ketika terjadi demineralisasi, di mana posisi pH dalam rongga mulut itu sangat tinggi, asam banget. Jadi pH-nya rendah maksudnya ya, pH-nya sangat rendah, keasamannya sangat tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan kalsium, fosfat dan mineral-mineral yang ada di gigi itu terlepas, menjadi bebas. Nah, jika terjadi demineralisasi terus-menerus, maka akan terbentuk yang namanya lubang itu atau kavitas, dan jika berlanjut terus-menerus akan menyebabkan karies itu sendiri. Nah, untuk karies ini sendiri berarti kesimpulannya gigi berlubang itu adalah suatu kejadian yang dimana dia itu bukan dalam waktu singkat. Jika kamu makan permen misalnya baru 1 kali langsung berlubang, itu nggak kayak gitu. Jadi dia melalui proses yang sangat panjang sehingga dan terjadi demineralisasi yang terus-menerus sehingga baru terjadi lubang. Nah, itu pun lubang yang masih kecil dan nanti lubang yang kecil tersebut karena bakterinya masih kecil terus perjalanan dari enamel ini biasanya belum makan ya pasien belum aware kadang. Kemudian ketika dia tidak dirawat, nanti kelahiran kedua sudah aware, tapi ada beberapa langsung atau juga cuek bermacam-macam, bisa jadi mengalihkan pengunyahannya ke gigi yang tidak sakit atau misalnya dia rasanya ngilunya misalnya gara-gara minum es jadi nggak minum es gitu doang, jadi masih cuek lah, ada beberapa seperti itu. Nah, jika ini dibiarkan maka dia akan terus menjalar hingga ke lapisan ketiga yaitu pulpa. Nah, pulpa ini isinya adalah syaraf dan pembuluh darah. Ketika syaraf dan pembuluh darah ini sudah terkena lubang yang karies yang sudah sampai pulpa chamber ini, nanti dia akan merasakan sakit yang sangat sakit hingga sampai berdenyut, sakit kepala, bahkan ada beberapa pasien yang mengaku sampai sakit tengkuk, leher, punggung sampai ke sana-sana katanya. Karena memang bakterinya sudah sampai ke saraf dan pembuluh darah. Nah, jika sudah sampai sini, biasanya pasien itu sudah mulai harus ke dokter gigi gitu. Tapi sudah sampai sini ya mau nggak mau nanti perawatannya memang sudah mulai ribet ya kalau hubungannya kayak gini. Karena nanti harus dilakukan perawatan saraf dulu yang berkali-kali kunjungan. Dan ada juga pasien yang mereka mencari alternatifnya itu udah minum obat dulu gitu biasanya. Minum obat dulu, akhirnya minum obat anti nyeri sembuh, akhirnya didiamin. Dan proses
itu bagi mereka udah sembuh. Namun ternyata salah persepsi bahwa bakteri yang di dalam gigi itu masih berlanjut sehingga gigi ini mengalami kematian atau nekrosis istilahnya. Gitu. Nah, kumpulan dari bakteri dan nekrosis, jaringan nekrosis itu dia dapat membentuk yang namanya abses. Abses ini adalah kumpulan nanah atau pus. Bahasa kitanya pus, tapi biasa orang kenal dengan nanah gitu. Nah, di ujung akar ini biasanya. Nah, jika didiamkan, tidak diobati juga, dia bisa membentuk jaringan granuloma, kemudian juga bisa sampai membentuk kista juga jika terus-menerus didiamkan dan tidak dilakukan perawatan. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari kista tersebut bisa terjadi timbul suatu keganasan apabila didukung dengan faktor-faktor misalnya systemic disease, penyakit riwayat sistemiknya dia ada, kemudian rongga mulutnya yang tidak bersih dan lain sebagainya, dan kemudian dia kondisinya memburuk, tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi suatu keganasan. Nah, meskipun dilaporkan masih jarang ya terjadi keganasan yang disebabkan oleh gigi berlubang ini, namun tetap ada. Gitu. Baik, selanjutnya, nah ini salah satu contohnya ya. Ini saya ambil di Google sih kalau gambar yang ini mah. Saya nggak sempat foto kalau di pasien, kalau di rumah sakit. Kalau yang ini saya ambil di Google, ini salah satu contoh polipulpa, di mana ini ketika pertahanan giginya itu sudah mencapai bakterinya, maksudnya bakterinya sudah mencapai ke pulpa atau saraf dan pembuluh darah tadi. Biasanya gigi juga melakukan suatu pertahanan di mana dia itu membuat suatu massa yang itu isinya banyaknya pembuluh darah. Nah, massa ini biasanya kalau misalnya kesentuh makanan itu rasanya sakit banget, benar-benar sakit banget, dan akhirnya nanti pasien juga ujung-ujungnya pasti itu mengalihkan pengunyahannya di sisi yang tidak sakit, seperti itu biasanya. Nah, kemudian ini ada kasus juga yang ada di rumah sakit kebetulan. Jadi pasien ini dia datang ke rumah sakit, ke poli gigi, dia dengan kondisi sudah tidak bisa berjalan. Jadi harus didorong dengan kursi roda. Karena apa? Karena dia sudah 10 hari ini absesnya ini. Jadi dia pipinya bengkak banget. Pipinya ini sudah sangat bengkak hingga sampai membuka mulut pun susah. Hanya bisa 1 jari dia buka mulutnya. Akhirnya dibawa menggunakan kursi roda ke poli gigi dan kondisi yang sangat lemas karena dia sudah dalam 10 hari ini tidak mampu makan nasi. Dia nggak mampu makan, cuma bisa minum susu seperti itu aja. Dan ketika ditanya awalnya dari mana, karena memang buka mulutnya sangat limit. Awalnya gimana? Awalnya ternyata memang ada bengkak di gusi, kemudian dibiarin, kemudian ada bengkak di pipi. Tuh. Di pipinya tuh ada mulai bengkak, kemudian di hari kedua dia mengambil inisiatif untuk meletakkan obat yang menurut dia kepercayaan keluarganya dia dan seluruh masyarakat sekitar. Dia dengan cara meletakkan, kalau nggak salah waktu itu sarang laba-laba atau pipisnya laba-laba gitu, saya nggak terlalu paham gitu. Jadi dia taruh, makanya ini ada gambar-gambar kehitam-kehitaman, ini bekas obatnya dia itu yang menurut dia itu ampuh gitu katanya warganya ini. Dia taruh, kemudian dilakukan massage, dipijit gitu. Nah hari ketiga, keempat dia katanya sudah mulai mereda, sakitnya nggak terlalu sakit banget, cuman mulut tetap nggak bisa kebuka. Kemudian katanya sih mengecil, katanya pengakuannya dia pada saat hari keempat itu setelah dipijit gitu tuh mengecil. Kemudian hari kelima, 6, dan terus sampai hari ke-10 ke rumah sakit itu tambah makin membesar dan bahkan sampai benar-benar dia buka mulut pun 1 jari pun udah mulai susah gitu. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ketika ada kasus yang seperti ini, teman-teman harus aware dan jangan asal, karena ini udah sebuah kasus yang bukan main-main ya. Abses ini dia bahkan bisa menyebabkan kematian karena memang dia bisa sepsis, istilahnya bisa menyebar. Ini isinya nanah, ini adalah bakteri semua. Dia bisa menyebar ke bisa sampai jantung, bisa sampai kemana-mana jika
gigi atas infeksinya bisa sampai ke mata, kemana-mana itu. Jadi jangan dianggap sepele ya, dan jangan aneh-aneh gitu coba-coba pakai ini. Akhirnya ya seperti ini kondisinya. Kemudian setelah itu kita langsung tindakan. Waktu itu kebetulan dokter bedah mulutnya nggak ada di poli, jadi langsung kita ambil tindakan, kita buka dari dalam dengan mulut yang sangat limit. Kita buka dari dalam, kemudian kita berusaha keluarkan nanahnya, kita trepanasi istilahnya, jadi giginya dilubangin biar ada angin yang masuk dan bisa harapannya keluar nanahnya itu. Dan ternyata bisa alhamdulillahnya waktu itu, dan itu sangat berkurang banyak banget. Besoknya 2 hari berikutnya dia datang lagi ke poli gigi udah mulai kempes dan udah bisa mulai makan dan bisa mulai beraktivitas lagi seperti sedia kala, meskipun tetap masih ada bengkaknya sisanya. Dan waktu itu besoknya baru ada dokter bedah mulutnya, langsung kita rujuk ke bedah mulut waktu itu untuk dilakukan pencabutan gigi dan untuk dilakukan pembersihan lebih lanjut lagi gitu untuk pembersihan. Jadi seperti itu ya. Hati-hati untuk masyarakat dan teman-teman juga, kalau misalnya menemukan kasus seperti ini, udahlah langsung bawa. Minimal kalau misalnya nggak ada dokter gigi, minimal banget dibawa ke IGD. Biar IGD di rumah sakit, biar dokter IGD atau dokter jaga yang nanti akan memberikan tindakan pertolongan pertamanya gitu. Jadi ya nggak usah aneh-aneh pertolongan pertamanya pakai sarang ini itu nggak usah ya, karena ini suatu yang sudah berbahaya. Kemudian itu tadi dampak yang saya berikan gambaran itu secara umum ya. Jadi anak maupun dewasa bisa mengalami hal tersebut jika terjadi gigi berlubang, jika dibiarkan. Nah, untuk spesifiknya, kalau misalnya pada anak, itu dia dapat terjadi yang namanya prematur loss ketika prematur loss itu artinya gigi kehilangan tidak pada usianya, jadi terlalu dini kehilangan giginya gitu. Jadi belum sesuai umurnya sudah hilang giginya, gigi susunya. Nah, hal ini bisa terjadi banyak ya, bisa jadi karena kecelakaan, kemudian dia patah giginya mau nggak mau dicabut, atau salah satunya juga karies juga, atau gigi berlubang yang sudah sampai infeksi yang menyebabkan akarnya nanti biasanya keluar di lewat gusi ini, itu namanya apikal penetrasi ya, kalau di dunia kedokteran gigi namanya, yang mau nggak mau kita lakukan pencabutan, karena memang kalau misalnya kita kurangi terus akarnya, itu dia tetap muncul-muncul terus, ya mau nggak mau kita lakukan pencabutan. Dan juga infeksi yang besar juga yang menyebabkan mau nggak mau gigi susunya itu meskipun belum sesuai usianya harus dicabut. Dampaknya nanti dari segi struktur giginya dia akan berjejak. Berjejak itu artinya tidak rapih, berantakan gitu. Karena apa? Karena fungsi dari gigi susu itu dia itu merupakan guidance untuk gigi permanennya itu nanti bakal tumbuh. Jadi banyak yang masyarakat umum sekarang pikirkan bahwa ya udahlah gigi susu doang gitu kan nanti ada gantinya. Padahal itu adalah pendapat yang salah. Padahal yang benar gigi susu itu juga penting banget untuk anak. Untuk tumbuh kembang anak tuh sangat menentukan ke depannya nanti struktur gigi anak juga dilihat dari gigi susunya seperti apa. Seperti itu. Kemudian dari fungsi pengunyahan pun dia juga sangat terganggu. Kenapa? Karena kehilangan satu gigi itu hanya sangat berpengaruh terhadap pengunyahan satu anak. Kemudian selain itu fungsi estetik juga sangat berpengaruh, terutama pada gigi depan ya, apalagi anak-anak yang sudah mulai muncul self confidence-nya, jadi dia merasa sudah mulai malu tuh kalau misalnya giginya kehitaman atau bahkan sudah hilang, itu sangat berpengaruh. Kemudian fungsi fonasi juga dan berbicara. Jadi gigi itu juga beberapa huruf yang kita sebutkan dalam berbicara itu sangat berpengaruh terhadap struktur dan keberadaan gigi yang ada. Jadi itu ada pengaruhnya jadi gigi. Jadi kalau gigi yang ada gigi depannya nggak ada, itu ada beberapa huruf yang tidak jelas atau bahkan tidak bisa disebutkan. Itu fungsi berbicaranya ke situ. Kemudian, of course, tumbuh kembang ya, karena memang tadi satu kesatuan, dia dari segi quality of life-nya, kemudian dari pengunyahannya itu nanti akan berpengaruh dari gizinya juga, karena dari pengunyahannya saja dia tidak nyaman, otomatis intake makanan yang dia konsumsi itu berkurang, bisa jadi dia nanti gizinya juga berkurang, yang membawa dampak nanti
vitamin, mineral, dan gizinya juga berkurang, yang nanti ada hubungannya sama perkembangan tulang, gigi, sama perkembangan otaknya juga berpengaruh seperti itu. Jadi itu suatu kesatuan yang berdampak jika gigi berlubang itu didiamkan. Seperti itu kira-kira. Baik, selanjutnya bad habit ya, kebiasaan buruk yang menyebabkan karies itu apa aja. Sebelumnya kita harus tahu dulu etiologi atau penyebab dari karies itu apa aja. Yang pertama tadi sudah saya jelasin di perjalanan penyakit ya, ada akumulasi plak dan pelikel yang dalam jangka waktu yang lama tidak dibersihkan, itu kemungkinan gampang terjadinya gigi berlubang. Jadi dia terjadi demineralisasi tadi, di mana terlepasnya ion-ion tadi sehingga gampang terjadi gigi berlubang. Kemudian diet itu maksudnya makan, bukan diet buat kurus ya maksudnya ya. Maksudnya di sini itu makanan yang sangat berpengaruh. Jadi makanan ketika dia konsumsi yang tinggi akan karbohidrat dan gula, itu kemungkinan kondisi gigi dia gampang bersuasana asam rongga mulutnya itu, sehingga tadi gampang terjadinya demineralisasi tadi. Minuman juga sama seperti itu juga. Kemudian saliva atau air liur itu juga berpengaruh banget ya. Ketika air liur yang sangat sedikit, bahkan ada istilahnya serostomia. Jadi serostomia itu dia tidak air liurnya sangat sedikit sehingga kering rongga mulutnya. Dan itu menciptakan suasana asam di rongga mulut dan akhirnya gampang juga terjadi yang namanya karies tadi. Kadar fluor juga berpengaruh, di mana fluor ini dia dapat menggantikan struktur atau ion mineral yang tadi lepas di gigi dan gigi menjadi lebih kuat dan tahan terhadap karies, kadar fluor ini. Nah, untuk bad habit-nya sendiri ini of course yang pertama frekuensi gosok gigi ya, oral hygiene-nya buruk. Itu banyakkan orang Indonesia tuh merasa bahwa saya udah sikat gigi dok, kok masih lubang ya. Nah ini harus dipertanyakan sebenarnya cara gosok giginya seperti apa gitu. Udah bersihkah? Apakah sudah menyeluruh ke seluruh permukaan gigi? Karena gigi itu banyak permukaan yang sometimes tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi. That's why kita perlu bantuan seperti misalnya dental floss atau benang gigi itu mengambil permukaan-permukaan di sela-sela gigi yang harusnya itu juga bersih gitu. Jadi sehingga tidak ada lubang yang berpotensi untuk berlubang gitu giginya. Kemudian intake karbohidrat yang tinggi juga yang saya sudah jelasin tadi ya. Kemudian makan minuman yang asam juga tadi. Pokoknya intinya adalah suasana asam itu sehingga dia bisa melepas tadi ya ion dan mineral dari gigi. Kemudian penggodaan dot pada anak. Nah ini sangat disayangkan banget. Kadang beberapa pertanyaan dari pasien itu sebenarnya berarti gimana dok kalau pada anak berarti nggak usah saya kasih susu gitu. Sebenarnya sih susunya bagus ya, susunya bagus. Dia itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi itu juga penting karena ada kandungan kalsiumnya juga pada susu. Cuman yang menjadi fokusnya adalah cara pemberian dari susu tersebut yang dimana didiamkan berendam semalaman di dalam rongga mulut anak, itu yang menyebabkan anak suasananya jadi asam gitu kan, jadi asam akhirnya bakteri jadi gampang melakukan proses terbentuknya karies itu gitu, gampang digrogoti lah istilahnya gitu. Kemudian merokok dan alkohol juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karies ya, karena merokok ini juga dia mempengaruhi laju air liur di dalam rongga mulut gitu. Jadi merokok itu dia terjadi vasokonstriksi di pembuluh darahnya dan itu mempengaruhi banget dari rate saliva, laju saliva dalam saliva atau air liur dalam rongga mulut itu tadi. Alkohol juga berpengaruh banget karena orang yang meminum konsumsi alkohol dalam banyak itu dia berpengaruh ke diuretiknya, di mana ginjalnya itu nanti dia bakal sering menyaring dan akhirnya sering pipis. Akhirnya apa? Dehidrasi dan di rongga mulut pun dia bisa jadi kering. Nanti juga berpengaruh ke pembentukan karies seperti itu. Selain itu juga orang yang meminum alkohol itu biasanya reflux. Jadi dia sering muntah gitu. Dan muntah yang dihasilkan dari dalam rongga perut, dari lambung
itu kan tuh ada kandungan HCl ya, asam lambungnya itu. Jadi ketika keluar dia juga menciptakan asam yang banyak di rongga mulut yang juga dapat memicu terjadinya karies tersebut. Konsumsi makanan yang berserat juga itu sangat berpengaruh ya. Jadi makin banyak makan kita makanan yang berserat itu jadi terbentuknya kita mengunyah itu membantu untuk kita membentuk self cleansing misalnya. Jadi air liur itu dipacu untuk ada dan harapannya itu bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada tadi sehingga bakteri tidak gampang menempel dan juga proses demineralisasinya itu dapat dihambat gitu. Kemudian ini nih pertolongan pertama kalau misalnya pada gigi berlubang. Nah, kalau pertanyaannya gigi berlubang itu pertolongan pertamanya apa? Ya nggak ada. Pertolongan pertama mau nggak mau ditambal. Itu pertolongan gigi berlubang. Sesuai dengan kasus ya. Apa misi bisa ditambal, apa langsung ditambal langsung, apa harus perawatan saraf, entah nanti sesuai dengan kasus ketika kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau pertanyaan pertolongan pertama, kalau pada sakit, itu baru banyak tuh yang bisa dilakuin ya. Salah satunya yang pertama obat anti nyeri kita beli di apotek gitu ya. Banyak nih pasien yang sering sudah dok saya beli ke ini gitu apotek obat sakit gigi gitu dikasih obatnya ya lumayan mereda gitu lah sakitnya. Kemudian sikat gigi juga itu bisa membantu ya membersihkan sisa-sisa makanan yang menyebabkan rasa nyeri gitu kan. Kemudian ke vaskes terdekat juga itu kalau misalnya ada vaskes terdekat segeralah langsung itu merupakan salah satu pertolongan pertama yang sangat membantu ketika ada vaskes atau fasilitas kesehatan ya. Kemudian berkumur garam. Nah, kumur garam ini memang dari penelitiannya sih memang dia memiliki air garam itu memiliki kadar di mana dia bisa membunuh sebagai sifatnya itu antibakterial gitu. Tinggi antibakterialnya memang. Cuman untuk berkumur-kumur ini memang dia bisa dijadikan alternatif untuk pertolongan pertama untuk membersihkan rongga mulut itu. Kemudian ada juga yang menggunakan koyo. Nah, ini saya nggak paham. Cuman koyo ini biasanya hati-hati juga ya pada pasien yang sudah abses tadi, yang sudah gusinya bengkak. Jadi koyo ini kan sifatnya panas ya. Memang kalau pasien yang sakit gigi itu biasanya pakai koyo, oh dok jadi berkurang rasanya dok kalau pakai koyo. Menurut saya malah itu hanya pengalihan rasa. Jadi nyerinya tuh nyeri alih gitu loh. Yang tadinya di gigi kemudian dipanasin di koyo, jadi terasa pipinya yang panas gitu. Jadi giginya jadi nggak terlalu sakit gitu. Mungkin seperti itu ya. Cuman memang ketika gigi yang sakit itu berarti dia mengalami inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu ada tanda-tandanya. Itu ada panas, kolor ya dolor, rasa sakit, gangguan fungsional, sama ketika diletakkan yang panas-panas, otomatis kan dia rasa panas itu bertambah gitu. Jadi meskipun rasa nyerinya berkurang, tapi rasa panasnya tetap bertambah. Jadi peradangannya makin bertambah gitu. Kalau misalnya dikasih infoyo. Jadi saran saya sih jangan dipakai infoyo ya. Seperti itu. Kemudian alih pijat. Nah, tadi sudah saya jelasin ya. Alih pijat ini sangat kontroversial ya. Ada pasien bilang merasa sembuh, ada juga enggak. Cuma memang ini kita harus belum tahu secara ilmiahnya ya, apakah benar apa tidaknya. Cuman ada beberapa kasus yang memang berbahaya jika dilakukan pemijitan tadi, seperti misalnya kasus usi yang bengkak atau pipi yang bengkak gitu dipijit malah nanahnya itu malah rata gitu loh, menyebar kemana-mana gitu, dan dia tidak sadar bahwa yang dia lakuin itu mungkin kesannya kempes tapi sebenarnya nanahnya malah kemana-mana gitu, yang tadinya satu fokus di sini jadi melebar kemana-mana gitu nanahnya. Akhirnya nanti bisa menyebabkan keran-keran baru tuh untuk nanah nanti bisa muncul lebih tambah dan tambah besar, seperti kasus pasien saya tadi yang di rumah sakit. Ada juga obat-obat tradisional yang sering dipakai ya, obat sarang laba-laba lah, akar pohon, kemudian bawang putih. Nah ini nih ya, sangat viral nih, sempat saya lihat di Facebook, di media sosial ya. Ini juga sepertinya memang ngerasa nyeri alih ya, di mana dia bawang. Sebenarnya kalau secara logika sih nggak bisa ya, gigi yang sakit gigi kemudian ditaruh
bawangnya di sini itu secara logika ya nggak ada hubungannya sih sebenarnya, cuman mungkin ya tadi rasa nyeri alih ya, jadi tadinya sakit di sini jadi sakit di sini gitu kan. Dan bahkan juga ada beberapa kasus yang nyebabin dia letakkan bawang putih ini di lengannya, jadi malah melepuh lengannya gitu kan, jadi lucu. Tadinya sakit gigi doang, jadi lengan ikut-ikutan jadi sakit gitu kan. Kemudian ada obat cap kakak tua. Nah, ini paling sering juga dipakai nih. Jadi memang ini ada promosinya juga ternyata, saya lihat, baru sadar saya. Jadi obat ini tuh dia langsung ditaruh di kapas, kemudian langsung ditaruh di kelubangnya gitu. Ya mungkin memang dia bisa meredakan rasa nyeri ini. Cuman yang salahnya adalah ketika gigi yang sudah berlubang itu sisa makanan kan banyak tuh di dalam. Nah, ketika dia dimasukkan itu berarti dia letaknya itu kan di atas makanan yang masih kotor itu kan. Nah, bisa jadi bakterinya si kapas yang sudah dimasukin obat tadi itu bisa jadi menjadi sarang untuk bakteri untuk berkembang lagi gitu takutnya. Karena masyarakat di Indonesia kan dia taunya kalau misalnya udah nggak sakit ya udahlah nggak usah dokter gigi, intinya udah sembuh gitu ini. Padahal jangan salah, bakterinya masih tetap berjalan gitu kan. Kemudian ini yang paling aneh sih, yang paling saya pernah temukan, kumur pakai air kencing gitu. Ya gimana ya, maksudnya kalau misalnya ada pengobatan yang lebih bersih dan tidak najis gitu ya, kenapa harus memilih yang pertolongan pertama yang ini gitu ya. Jadi namun terlepas dari penelitian atau medis, untuk ini kita harus juga menghormati ya kepercayaan mereka ini, obat-obat tradisional seperti ini, karena memang belum ada penelitian lebih lanjut juga mengenai tentang ini. Bahkan saat ini juga belum ada gitu tentang kumur air kencing. Mungkin treatment urin juga ada ya, cuman selama masih ada pengobatan yang lebih bersih dan tidak najis gitu, why not kita pakai gitu kan. Nah, ini untuk merawat agar gigi tidak berlubang itu gimana sih caranya gitu. Yang pertama yang paling penting adalah oral hygiene. Pembersihan, dibersihkan rongga mulutnya itu dengan menyeluruh. Bukan hanya membersihkan menyikat saja, sekedar menyikat, tapi harus benar-benar bersih sampai dirasakan. Tipsnya itu pakai lidah. Karena lidah itu kan sangat sensitif ya. Dirasakan ke seluruh permukaan lidah ketika dia sudah keset gitu dan tidak ada yang licin, oh berarti dia udah bersih. Tapi kalau misalnya ada yang licin atau kasar, masih bersihin lagi, pelan-pelan bersihinnya, gitu ya. Dan penggunaan dental floss juga itu harus ya. Ini yang masyarakat masih kurang jarang pemakaiannya dental floss ini, benang gigi. Dan itu didapatkannya udah banyak ya. Ada di toko-toko kayak misalnya supermarket, Indomaret, Alfamart itu udah banyak kok yang jual dental floss seperti ini sekarang. Apotek juga ada. Kemudian diet tadi ya harus dijaga ya makanannya ya. Jangan terlalu, boleh makanan manis, makanan asam, silahkan. Cuman yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi memang harus dikurangi dan harus seimbang makanannya. Jadi makanan berseratnya harus lebih banyak, kemudian kurangi kadar makanan yang mengandung gula tinggi dan karbohidrat yang tinggi, baik itu yang asam juga dikurangi. Air minum nih yang paling penting banget nih, karena konsumsi air minum itu biasanya kita males ya, termasuk saya juga sih. Memang susah ya air minum 2 liter sehari, itu memang sesuatu yang susah. Cuman untuk kesehatan yang kita harus paksa gitu kan ya. Itu juga mempengaruhi terhadap pembentukan karies atau gigi berlubang juga, yang hubungannya nanti sama laju aliran saliva atau air liur di dalam rongga mulut. Kemudian yang paling juga malas nih, screening. Jadi harus pemeriksaan ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali. Jadi masyarakat itu banyaknya ketika posisi di mana sudah bengkak, udah sakit banget, udah benar-benar pusing, baru ke dokter gigi. Padahal pada saat ngilu sedikit aja itu sudah memberikan respon. Tubuh itu sudah memberikan respon. Lah, ini loh kamu harus ke dokter gigi, nih harus lakukan pemeriksaan, ada yang nggak beres nih. Nah, jadi gigi itu sudah memberikan, tubuh itu disetting untuk memberikan suatu sinyal respon kepada pemiliknya bahwa ada yang satu yang nggak beres. Bisa jadi dengan rasa nyeri atau yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau pada gigi, kalau sudah mulai ngilu dikit aja, itu langsung aja melakukan pemeriksaan gitu, untuk agar tidak bakterinya menyebar sampai ke
pulpa tadi, ke pembuluh darah dan saraf tadi gitu. Terutama untuk anak juga. Jadi kadang beberapa pasien menanyakan, kapan sih dok sebenarnya anak itu dilakukan pemeriksaan? Kalau bisa itu pas awal tumbuh sekitar 6 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan, 6 bulan bayi, 6 bulan gitu biasanya udah mulai tumbuh giginya, itu langsung aja dibawa. Nggak perlu nunggu sakit, nggak perlu nunggu lubang. Itu suatu istilah pembelajaran buat anaknya juga, di mana dia sudah mulai dikenalkan sejak dini tentang perawatan kedokteran gigi. Jadi ketika dia dewasa, umur sekitar udah SD gitu, dia tidak takut lagi. Banyak kan pasien itu dia sudah datang umur SD SMP itu udah padahal kondisinya udah sakit banget, ada infeksi, tapi dia nangis ketakutan karena memang tidak dibiasakan. Jadi dokter juga mau nolong juga gimana, orang tuanya juga maunya anaknya sembuh juga anaknya tapi nggak mau dirawat gitu kan, jadi bingung gitu. Nah ini untuk merawat intinya adalah tadi ya keseimbangan. Kita tinggikan remineralisasi. Jadi remineralisasi itu adalah mengembalikan apa namanya ion-ion tadi, menggantikan ion-ion yang lepas tadi, sehingga gigi itu masih bisa bertahan. Remineralisasi ini jika terjadi terus-menerus maka lebih baik dan meminimalisir terjadinya gigi berlubang. Remineralisasi harus lebih tinggi dibandingkan dengan demineralisasi, sehingga nanti dia atau balance lah istilahnya ya, balance. Remineralisasi harus balance. Demineralisasi ini caranya gimana? Yaitu dengan cara biasa kita lakukan fluoridasi. Fluoridasi itu memberikan fluor baik dari secara topikal atau melalui pasta gigi yang sudah mengandung fluor juga. Itu bisa dilakukan. Cuman hati-hati juga karena beberapa literatur juga mengatakan kalau misalnya kadar fluor yang terlalu banyak dan terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan fluorosis. Itu juga tidak baik untuk kondisi gigi ya, karena fluorosis itu kondisi di mana gigi itu warnanya putih banget karena kadar fluornya terlalu tinggi yang menyebabkan gigi itu juga mudah rapuh gitu. Jadi ya harus balance lah ya. Harus balance. Jangan terlalu banyak juga gitu. Tapi remineralisasi jika terjadi terus-menerus dan dapat menutupi demineralisasi itu, maka gigi berlubang ya akan diminimalisir. Nah, ini untuk mengobati gigi berlubang yang sakit, itu tindakannya itu sesuai ya dengan kasus, karena banyak banget diagnosisnya. Jadi, sakit gigi itu bukan sebuah diagnosis ya. Sakit gigi itu masih berupa gejala yang kita nggak tahu nih apa diagnosisnya ketika nanti baru kita lakukan pemeriksaan di giginya, baik itu ronsen maupun dilakukan pemeriksaan fisik, gitu kan, pemeriksaan objektif baru kita tahu nanti. Bisa dilakukan penambalan jika masih memungkinkan, atau harus perawatan endodontik dulu yang beberapa kali kunjungan ini memang agak ribet ya kalau memang udah kena yang namanya saraf pembuluh darah itu agak ribet, berkali-kali kunjungan. Dan kalau misalnya pun sudah berupa sisa akar seperti ini dan tidak untuk prognosisnya buruk, ya mau nggak mau dilakukan pencabutan. Itu tindakan akhirnya, tidak bisa diselamatkan lagi. Cabut, kemudian nanti baru diganti gigi tiruan seperti itu. Nah ini stigma masyarakat banyak ya. Stigma masyarakat tunggu ke dokter gigi dulu, jangan ke dokter gigi tunggu sakit dulu, tunggu sakit banget dulu baru ke dokter gigi. Nah ini tindakan stigma yang salah ya, harus diubah mulai dari sekarang. Kemudian pada anak biasanya masih gigi susu kok, nggak usah ditambal, nanti ada gantinya. Nah yang tadi saya jelaskan paling awal ya, gigi susu itu juga sangat penting untuk tumbuh kembang dari anak tadi. Kemudian gosok gigi lebih kencang, lebih mantap. Nah, maaf. Jadi gosok gigi itu juga caranya jangan terlalu keras ya. Yang pasti pilih bulu yang halus dan jangan kenceng-kenceng karena nanti bisa juga mengikis permukaan gigi. Yang tadinya gigi berubah mungkin nggak berubah, tapi malah rusak permukaan gigi ya sama aja gitu kan. Intinya tetap sama-sama tidak bisa dipakai dan menyembuhkan rasa sakit kalau misalnya sampai terkikisnya terlalu berlebihan seperti itu. Jadi gosok giginya pelan-pelan, jangan terlalu keras-keras. Dan tadinya pakai tandanya bersih apa enggaknya itu pakai lidah aja di udah bersih apa enggaknya. Males ke dokter gigi karena mahal gitu ya, ini yang paling sering sih. Jadi kalau misalnya sekarang kan pemerintah sudah mengadakan BPJS ya, sistem BPJS, digunakan BPJS-nya. Masih bisa kok dipakai untuk
perawatan kedokteran gigi selama itu perawatan yang bukan non estetik ya, masih bisa dipakai. Pakai saja karena rugi kalau nggak dipakai gitu ya. Kemudian sakit gigi nggak bakal bikin orang meninggal kok, tenang. Oh ya, ini juga nanti saya kasih lihat kasusnya beberapa. Ada kasus-kasus yang dapat mengancam kematian yang disebabkan emang dari sakit gigi atau gigi yang berlubang. Kemudian masih sakit aja, diobati dulu aja kan belum pokok. Nah ini tadi banyaknya kayak gini, tunggu bengkak dulu baru ke dokter gigi gitu. Padahal udah bengkak tuh berarti tandanya udah infeksi yang besar ya, udah menyebar kemana-mana. Nah ini cara menghindari hoax ini menurut saya ya banyak sih caranya, memang dari masing-masing mungkin punya cara sendiri ya. Tapi bagi saya yang paling pertama kita tuh harus kritis. Tanyakan sama ahli yang kompeten di bidangnya. Jangan nanyakan melahirkan ke dokter gigi dan jangan menanyakan hal-hal yang tidak sebidang gitu. Atau bahkan ke polisi itu tanya tentang gigi berlubang yang nggak nyambung gitu kan. Ya harus tanya ke dokter gigi atau minimal perawat gigi yang memang mereka di bidangnya mereka gitu. Jadi harus kritis ya untuk biar biar untuk menyaring berita itu jangan langsung diterima ditelan-telan aja gitu ya. Kemudian self control. Jadi self control ini tidak mudah. Jadi berita yang kita terima itu jangan gampang untuk disebarkan. Ini paling gampang ya karena sekarang udah sosial media di mana-mana ya. Jadi tinggal forward, send. Jadi orang-orang juga tanpa menyaring berita juga langsung aja dipercaya gitu. Jadi untuk meminimalisir dan menghentikan hoax, terus kita juga harus punya self control yang dimana ini valid nggak sih beritanya, ini valid nggak sih sumbernya. Kalau kita mau share harapannya memang untuk bermanfaat ya, tapi kita harus tahu benar-benar itu benar apa enggak beritanya, valid apa tidak gitu. Kita harus punya self control untuk tidak menyebarkan sesuatu yang belum tahu sumbernya jelas apa tidaknya. Kemudian filtering. Nah, ini yang paling penting, kita tuh harus bijak mampu menyaring informasi yang tadi sebelum disebarkan. Kita harus filtering juga gitu ya. Itu yang dari saya untuk cara menghindari hoax. Makanan asam pada karya gigi berpengaruh nggak sih? Ya, sangat berpengaruh. Karena tadi ya, bakteri aja logikanya dia tuh bekerja keras untuk menciptakan suasana asam biar dia tuh bertahan hidup gitu di gigi. Nah, kita kalau makan asam ya udah makin membantu bakterinya bisa lebih berkembang, malah enak-enakan gitu kan bakterinya, istilahnya logikanya gitu gampangnya mikirnya. Dan juga pada makanan asam ini bukan hanya menciptakan rongga mulut menjadi asam, pH menjadi asam. Selain itu juga pada gigi juga bisa terjadi yang namanya erosi ketika tingkat asamnya terlalu tinggi. Gitu. Erosi gigi itu juga ada. Jadi permukaannya jadi mengalami erosi. Sama aja dan tetap mengalami rasa ngilu, kemudian sakit itu pasti ada kalau misalnya tingkat asamnya sudah tinggi. Nah ini cara menggosok gigi yang benar kayaknya udah paling sering didapat ya. Caranya yang paling penting adalah dilakukan dengan pelan-pelan ya. Harus rutin 2 kali sehari minimal, menggunakan pasta gigi, menggunakan sikat gigi yang benar-benar halus. Ini ya, sudutnya dari atas ke bawah, disikat, kemudian di belakang ke seluruh permukaan. Ini, dan daerah yang paling sering dilupakan adalah ini loh, yang dekat lidah ini loh. Dekat lidah sama yang dekat langit-langit, daerah belakang itu paling sering dilupain. Makanya banyak banget karang gigi atau sisa makanan itu daerah situ tuh paling sering dilupain. Gitu. Jadi semua permukaan harus dibersihin. Ya. Hubungan bau mulut otomatis ya berhubungan karena memang kalau misalnya udah ada lubang seperti ini kan makanan jadi stuck ya, dan permukaan yang kasar juga yang menyebabkan makanan itu gampang nempel. Akhirnya terjadi proses pembusukan makanan yang menyebabkan dia bisa jadi bau naga gitu mulutnya ya. Oke, perawatan ke dokter gigi apa aja? Banyak ya. Jadi dari spesialisasi ini banyak banget. Bisa ortodontik itu. Jadi ini ada spesialis yang belum tahu sebelumnya, ini ada spesialis kedokteran gigi, itu ada spesialisnya lagi. Jadi dokter gigi itu bukan spesialis ya, masih dokter gigi umum yang nanti kalau melanjutkan sekolah itu ada spesialisasinya lagi.
Ada ortodontik untuk perawatan merapikan gigi, prostodontik itu hubungannya sama gigi tiruan biasanya atau implan seperti itu. Nah ini pediatrik dentistry untuk gigi anak, oral maxillofacial surgery ini bedah mulut ya. Kalau giginya infeksi, ingin cabut atau kasus-kasus keganasan, nah itu urusannya bedah mulut. Kemudian ada periodontia, ini dia lebih ke jaringan pendukung gigi, misalnya gusi, tulang, gigi. Nah itu dia yang urus ini spesialis periodontia. Penyakit mulut juga ada, kemudian konservasi gigi ini yang hubungannya sama perawatan saluran akar ya, gitu. Karena ada radiologi dental juga. Nah, kemudian ini ada yang hubungannya sama kematian, angka mortality ya. Untuk angka mortality ini saya dapat beberapa jurnal. Ada salah satu jurnal ya study cohort study ya, dia lakukan 3 tahun, selama 3 tahun dia meneliti tentang memprediksi angka kematian pada pasien gagal ginjal ya, di pasien hemodialisa terhadap karies. Jadi setelah diteliti ternyata DI itu adalah debris index itu dia meningkat resikonya itu meningkatkan menyebabkan kematian dibanding sama yang lain-lain seperti misalnya smoking, bad habit seperti itu juga berpengaruh ya, jadi pengaruh terhadap kematian. Intinya kalau misalnya mau lihat jurnalnya lebih lengkap nanti saya kasih linknya, boleh dibaca. Jadi ini dia melakukan studi gitu di pasien hemodialisa, dilihat tuh hemodialisa kalau misalnya giginya oral hygiene-nya baik atau ada gigi berlubang itu nanti tingkat kematiannya seperti apa seperti itu. Dan ternyata yang oral hygiene yang meninggal itu banyakkan oral hygiene-nya yang buruk. Itu secara ini ya, secara gampangnya gitu. Kemudian nah ini juga ada penelitian tahun 2019 juga dilakukan cohort studi juga tahun 2002 sampai 2013 coronary heart disease, jadi jantung ya, penyakit jantung, di mana dia mendapatkan bahwa setelah dibandingkan pasien dengan karies atau dental karies atau gigi berlubang dengan pasien yang tidak memiliki karies atau lebih sedikit kariesnya, itu ternyata angka terkena penyakit jantungnya itu lebih tinggi. Nah ini, dental caries was associated with an increase in CHD risk as compared with the patient without dental care. Jadi hasilnya dia ternyata pasien dengan punya karies itu dia punya potensi lebih tinggi untuk terkena heart disease ya, resiko heart disease-nya. Kemudian ini juga ada suatu kasus di mana dia pada pasien ibu hamil, jadi dia selain case report juga dia ada systematic review-nya juga ya. Jadi dia mengumpulkan data gitu, ada 9 kasus yang dimana maaf bukan 9 kasus. Maksudnya dia mengumpulkan berbagai kasus dan ternyata didapatkan ada preterm birth associated in 3 kasus. Jadi preterm birth itu maksudnya prematur ya, bayi lahir prematur itu 3 kasus. Kemudian ada 2 kasus dia itu lahir dengan kondisi berat badannya berkurang, sama kematian fetus ada 9 kasus, dan maternal death ada 4 kasus. Yang ini hubungannya sama odontogenic infection. Ini artinya odontogenic infection adalah infeksi yang terjadi karena dari gigi sumbernya. Gitu. Nah ini kasusnya, nah dia ibu hamil seperti ini, Nah setelah didapatkan ternyata dia harus dilakukan operasi ya, dan dia melahirkannya juga prematur akhirnya di usia 31 minggu kalau nggak salah ya di jurnalnya itu. 31 minggu dia udah prematur. Penyebabnya bisa jadi karena stres yang diderita dan juga infeksi yang dihasilkan dari abses ini tadi. Gitu. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ini kesimpulan dari saya yang dapat saya sampaikan adalah
Smile is a power, and that is something that we need to do to spread the happiness and to infect the happiness to all people around of us and for our own. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Hadiansyah Buana Putra yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Baiklah, untuk sesi selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Ini tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Saudara Kevin yang menanyakan cukup banyak pertanyaannya. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penanganan anak dengan gigi berjejal? Apakah perlu dicabut? Kemudian pada gigi susu yang sudah goyah, apakah langsung dicabut atau ditunggu lepas sendiri? Pada gigi geraham belakang, jika ada lubang yang besar dan sudah tidak bisa ditambal, apakah ada tips penanganan? Ini satu orang. Iya, ada 5 pertanyaan. Oh, oke. Satu-satu dulu ya, catat. Nanti saya lupa. Iya, Bentar. Gimana? Pertanyaan gimana tadi? Yang pertama tadi penanganan anak pada gigi berjejal, apakah perlu dicabut? Oke, saya jawab dulu ya, Mbak ya. Iya dokter, silakan Ya. dokter. Jadi untuk penanganan gigi pada anak, ini harus tahu dulu ya usianya berapa. Biasanya yang paling sering berjejal itu adalah gigi caninus, gigi taringnya, itu karena dia yang paling akhir tumbuh. Jangan dicabut ya. Ini siapa namanya yang nanya tadi? Mas Kevin ya? Iya dokter. Ya Kevin ya, Mas Kevin. Jadi kalau bisa jangan dicabut ya, gigi permanennya maksudnya ya. Jangan dicabut. Segera lakukan konsultasi ke dokter ortodonsi untuk dilakukan perawatan lebih lanjut jika mau giginya itu dirawat secara rapi gitu. Jadi jangan asal nyabut ya. Jadi karena gigi, dan yang paling sering pasien saya tuh pingin dicabut tuh gigi ini, gigi taringnya, karena memang dia tumbuhnya agak ke depan gitu, gigi gingsul gitu loh. Nah biasanya itu mereka pingin nyabut orang tuanya, padahal fungsi dari gigi taring itu tuh bukan hanya sekedar gigi untuk punya saja, jadi dia juga untuk menyangga tulang pipi juga. Bayangin kalau misalnya itu dicabut, tulang pipinya juga bakal turun nantinya gitu. Jadi jangan dicabut, jadi dirapikan saja gitu. Itu saran saya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, Mbak. Halo? Pertanyaan berikutnya apa, Mbak? Halo, apakah suara saya terdengar dokter? Ini baru terdengar. Ya, saya ulangi ya dokter. Oke. Untuk pertanyaannya, pada gigi susu yang sudah goyah, apakah langsung dicabut atau ditunggu lepas sendiri? Oke, jadi untuk kasus pada anak itu goyangnya itu bisa kita paling sering itu bisa jadi 2 kondisi. Goyang karena memang dia ada dorongan dari gigi permanen yang mau tumbuh, memang sudah waktunya harus dicabut, atau memang goyangnya itu karena patologis. Goyang patologis itu maksudnya goyang disebabkan karena adanya infeksi. Kita lihat dulu, kalau misalnya penyebabnya dia memang dorongan dari gigi yang dalamnya mau muncul, ya usianya udah mau cabut, silakan dicabut. Tapi kalau misalnya goyangnya itu disebabkan oleh infeksi, ada bengkak, itu biasanya disertai sama gigi yang goyang. Ketika itu masih bisa dilakukan perawatan, lakukan perawatan. Sehingga gigi nanti bakal lepas, gigi susunya itu bakal lepas sesuai dengan pas usianya dia lepas gitu.
Jadi selama masih bisa dipertahankan gitu, semaksimal mungkin. Itu tergantung kasus ya jadinya, jadi nggak bisa asal goyang cabut itu belum tentu gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pada gigi geraham belakang jika ada lubang besar dan sudah tidak berkenan, Gimana? Oh. pada gigi geraham belakang jika ada lubang yang besar dan sudah tidak bisa ditambal, apakah ada tips penanganannya, dokter? Kalau misalnya gigi geraham yang paling belakang itu kan biasanya memang tumbuh dengan posisi yang dia tidak sempurna kebanyakan loh ya, tapi memang ada juga yang sempurna tumbuhnya. Untuk tipsnya selama harus dilihat ronsnya juga ya, tergantung kondisinya juga, harus lihat dari pemeriksaan radiologi, selama itu masih bisa dirawat, lakukan perawatan saluran akar, ya bisa dilakukan, dipertahankan. Di ujungnya nanti bakal ditambal, tapi harus perawatan saraf dulu. Tapi kalau misalnya dia sudah lubangnya sampai ke akar dan prognosisnya buruk untuk dilakukan penambalan, ya memang mau nggak mau diambil, dicabut aja gitu. Ini tuh alternatifnya. Tergantung kondisi lagi-lagi ya, harus lihat ini kondisinya. Baik, untuk selanjutnya, dokter, makan yang panas dan dingin tidak bisa diperbolehkan. Oh boleh apa enggak gitu maksudnya? Oh iya, mungkin gitu dokter. Itu juga pengaruh suhu ya. Memang kalau misalnya ada perubahan suhu yang drastis itu juga memang mempengaruhi dari struktur gigi. Tadinya minum yang panas kemudian langsung ke dingin ya, biasanya memang enak sih ya. Biasanya kan bakso gitu kan panas-panas. Terus kemudian minumnya es teh itu emang ya saya juga memang mau nggak memang kadang emang enak kayak gitu ya. Cuman memang jangan terlalu sering karena itu juga perubahan suhu yang drastis dari yang panas banget kemudian dingin banget itu bisa juga mempengaruhi nantinya kekuatan dan struktur dari gigi tersebut itu. Jadi jangan terlalu sering ya kayak gitu. Baiknya sih memang minum yang anget dulu lah minimal, atau yang normal dulu lah gitu. Jangan yang langsung dingin blek gitu, karena terjadi perubahan suhu yang dadakan itu yang nantinya bisa kaget juga struktur giginya nanti, yang menyebabkan nanti gampang rapuh ya, sensitif juga, gampang sensitif juga. Ada lagi? Halo? Saya masuk. Ya, satu pertanyaan terakhir dari saudara Kevin. Apa fungsi dari bleaching? Oh, ini pertanyaannya ini ya, belum ada yang ke gigi berlubang banget ya, tapi it's okay, that's okay. Jadi bleaching itu perawatan untuk memutihkan gigi pada dasarnya ya, dia perawatan untuk memutihkan gigi. Cuman memang dia tidak dianjurkan untuk dilakukan terlalu sering, karena memang dia mekanismenya itu memutihkan gigi itu dengan cara mengikis bagian enamel yang lama, sehingga harapannya bisa dapat enamel atau permukaan yang lebih bersih, yang lebih putih gitu harapannya dengan menggunakan bahan. Dan hati-hati juga ya, banyak tuh yang di toko-toko online yang jual secara online ya, karena termasuk kakak saya kemarin itu dia kejebak juga itu untuk memutihkan gigi katanya. Jadi dia beli, ternyata dia pakai terus setiap hari itu, bayangin dalam 1 bulan dia pakai terus, akhirnya sekarang giginya sangat sensitif, sangat ngilu banget gitu. Jadi memang saran saya kalau misalnya mau lakukan bleaching itu atau whitening, konsultasikan dulu ke dokter gigi. Apa gimana nih dok, gigi saya apa memang warnanya kayak gini, bisa dilakukan whitening atau bleaching apa tidak? Karena memang nggak semua perawatan bisa di bleaching gitu. Ada memang beberapa warna gigi yang itu tidak bisa berubah warnanya. Contohnya kayak bercak-bercak warna kuning atau memang kecacatan pada enamel,
itu dia tidak bisa dihilangkan hanya dengan bleaching. Mau nggak mau dilakukan veneering kayak seperti itu, veneer. Nah, di spesialis konservasi itu biasanya kerjaannya kayak gitu ya. Fungsinya dia memutihkan gigi. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Melsi Jati, apakah gigi bungsu harus dicabut bila terjadi infeksi? Terima kasih. Gigi bungsu, oke, ini banyak banget kasus ya tentang gigi bungsu ini. Jadi gigi bungsu ini gigi yang tumbuhnya paling akhir, di mana dia ini kadang tumbuhnya itu nggak sempurna gitu ke atas. Kadang juga dia nonjok gigi depannya. Nah, ini yang nyebabin dia tuh biasa mengalami infeksi. Karena apa? Karena secara logika kan ketika kita membersihkan gigi, itu jangankan gigi yang miring seperti ini ya, gigi yang sempurna aja itu kadang ada yang kelewat kan sisa makanan, apalagi gigi yang miring yang dia bakal susah gitu dibersihin. Dan itu yang menyebabkan infeksi dan kadang bengkak. Kalau misalnya dia sudah terjadi infeksi yang terus-menerus, berulang, dan menyebabkan rasa sakit, bahkan pembengkakan, saya rasa memang harus diambil ya gigi bungsunya ya. Karena memang daripada dipertahanin kan gitu ya, nyakitin gitu kan, daripada ya udahlah dilepasin aja gitu. Kan pertahaninnya nyakitin ngapain coba gitu. Mending udahlah go away aja gitu, dilepasin aja gitu. Dan ini biasanya kalau untuk gigi bungsu pun hati-hati, harus dilakukan pemeriksaan ronsen dulu, radiologi panoramik dulu, yang biasanya lebih amannya dilakukan oleh spesialis bedah mulut ya, spesialis bedah mulut yang mencabut, tergantung dari tingkat kesusahannya, kan bisa diprediksi nanti oleh spesialis bedah mulut apakah bisa dilakukan di ruangan poli gigi atau memang harus dilakukan operasi di dalam ruangan operasi seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Arisno Gawulani. Dok, kenapa orang yang tambal giginya lama-lama kok menguning ya dok? Terima kasih. Oke gini, banyak sih alasannya juga. Jadi lagi-lagi tergantung kasus. Biasanya gini, gigi yang ditambal biasanya gigi depan ya misalnya. Bahan dari tambalan, bahan tambalan yang diberikan itu biasanya bahan komposit sih yang paling sering untuk gigi depan. Nah dia itu sangat gampang untuk menyerap warna. Maksudnya gini, kalau misalnya kayak kita minuman bersoda berwarna, itu sih sangat gampang, dan kebanyakan setelah ditambal itu mereka pikir ya udahlah udah ditambal gitu, warnanya udah bagus, udah bodo amat makan apa aja boleh gitu. Tapi ternyata tambalan, makanya pasien saya yang saya tambal gigi depannya selalu saya wanti-wanti bahwa tambalan ini dia sangat gampang untuk menyerap warna. Jadi dia apabila tidak sering dibersihkan, minimal minimal kumur aja deh, minum air kumur gitu, biar partikel-partikel dari misalnya kayak minuman bersoda atau makanan yang berwarna itu biar tidak gampang menempel, dan nanti akhirnya dia menyerap warna, nanti bisa berubah jadi warna kuning, akhirnya ujung-ujungnya apa, ganti lagi tambalannya gitu. Jadi lagi-lagi tergantung tambalannya. Kalau misalnya yang dimaksud adalah tambal komposit, itu memang kayak gitu. Jadi dari perawatan pasien sendiri setelah ditambal pun harus dirawat gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya gigi tersebut ditambal, kemudian lama-lama warnanya berubah jadi abu-abu misalnya tambalnya. Nah, saya curiga malah gigi tersebut sudah nekrosis atau mati. Kenapa? Karena bisa jadi gigi yang sudah ditambal itu tambalannya bocor atau bakteri masuk dari manapun yang menyebabkan vitalitas gigi itu terganggu. Akhirnya giginya mati dan warnanya menjadi berubah gitu. Tapi biasanya sih yang paling sering sih kuning yang dirasain ya. Tapi kalau misalnya abu-abu juga itu tandanya berarti giginya yang ditambal sudah mati dan harus dilakukan perawatan saluran akar. Baru nanti ditambal ulang lagi gitu. Baik, terima kasih Dokter Arya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada satu lagi. Masih ada ya? Oke. Ya, dari Rasya Undip. Oke. Dok mau tanya, kalau yang implan giginya apakah bisa kena berlubang juga dok?
Kenapa? Apakah yang diimplan giginya apakah bisa kena berlubang juga? Yang diimplan bisa kena, Ya, bisa kan berlubang. Implannya maksudnya mungkin seperti itu. gimana? Maksudnya kalau misalnya sudah diimplan sih, ya kalau selama implannya bagus, dia kan implan itu bahannya menyerupai kayak logam besi gitu ya. Kalau selama dia bagus sih eh, nggak bakal berubah lagi ya kalau sudah diimplan, karena memang dari bahannya juga susah ditembus oleh bakteri ya, karena kan bahannya beda. Jadi implan itu bahannya bukan kayak struktur gigi kita yang gampang dimasukin oleh bakteri. Jadi kalau misalnya sudah diimplan kemudian di crown, di jaket kayak gitu, dia itu bahannya porselin dan itu sangat kuat gitu, sangat kuat. Jadi bakteri selama dia bagus, bersih, dia nggak bisa berlubang karena dia bukan, strukturnya beda ya sama gigi gitu. Jadi beda. Kecuali misalnya implannya rusak atau tidak goyang, tidak menempel lagi dengan tulang, itu bisa. Tapi kalau berlubang sih kayaknya saya nggak bisa ya, karena beda struktur ya. Baik, terima kasih dokter. Apakah masih menerima pertanyaan lagi dokter? Jadi kalau ada nggak apa-apa sih. Ya, ini ada saudara Kevin yang ingin bertanya langsung dengan dokter. Oh ya, silakan. Kepada saudara Kevin, kami persilakan. Silakan on cam dan juga on mic. Silakan. Selamat siang, Dok. Ini maminya. Oh, maminya. Iya, Ibu, Dok, silakan. maaf ya tidak buka kamera ya, Dok. It's okay, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Dok, gini ya, kalau seumpamanya gigi Graham, itu kan kalau misalnya pecah, tuh lubangnya besar, sudah ditambal. Baiknya gimana ya, Dok? Jadi udah dirawat, udah nggak sakit, terus dia pecah gitu loh, Dok. Dia pecah sama giginya juga patah. Jadi ninggalin mungkin sekitar 40% ya gitu ya, Dok. Itu sebaiknya bagaimana, Dok? Maksudnya apakah harus dicabut, nunggu nanti sakit lagi dicabut? Kalau ditambal lagi pasti copot lagi, Dok. Mungkin ada tips-tipsnya nggak, Dok? Sama kalau bekas tambalan ya, Dok, gigi yang udah maksudnya tiba-tiba dia sakit terus ada tambelan. Kata dokter, ini nggak bagus nih, udah mesti dicabut, Bu. Misalnya seperti kayak gitu. Kenapa waktu saat dicabut tuh susahnya minta ampun, Dok. Itu perlu operasi yang berat dan biayanya mungkin kalau untuk cabut gigi Graham tuh mahal. Mohon penjelasannya, dokter. Itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Matur nuwun. Sama-sama, Ibu. Saya coba jawab ya, Bu ya. Tadi gigi Graham yang sisanya sekitar 40%-an ya. Bisa saya bayangin. Sebenarnya gini, Bu, ada perawatan juga tergantung dari kondisi giginya. Kalau misalnya dia sudah dilakukan perawatan, soalnya gini, ada perawatan yang dimaksud perawatan itu langsung ditambal biasa, kemudian gigi jadi mati, itu juga Oke, ada. BPJS, Dok. Katanya covernya cuma gitu aja. Kalau Ibu mau harus berbayar mungkin sekitar 300 atau 400, Dok. Kalau sumpahnya kita mau itu. Tapi saya kan khawatir, Dok. Dengan lubang yang besar pasti copot lagi. Kita bayar 400, copot lagi. Gitu loh, Dok. Enggak, ini yang ngerjain biasa dokter gigi umum yang di kliniknya atau Ibu dirujuk ke spesialis? Dokter giginya ini udah dokter. Udah dokter, Ya, tapi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat, rumah sakit besar gitu loh, Dok. Tapi kita pakai fasilitasnya BPJS. It's okay, karena memang BPJS itu juga bisa digunakan ya, Bu, fasilitasnya. Jadi bukan berarti BPJS jadi nggak bisa dapat apa-apa, enggak. Jadi BPJS itu kalau saran saya, Ibu minta dirujuk ke spesialis konservasi gigi. Jadi gigi yang bahkan yang kalau misalnya 40% sisa pun itu masih bisa selama strukturnya masih kuat, itu masih bisa dipasak, Bu. Kalau misalnya memungkinkan ya, Bu ya, karena memang saya harus lihat dulu kondisinya seperti apa, dari ronsennya juga masih bisa dipasak dan nanti bisa dilakukan crowning. Di crown. Jadi crowning, Dok, kalau crowning kan nggak di cover BPJS. Benar. Biayanya saya udah dikasih tahu sekitar 2 juta, Dok. Ya, benar. Memang dipasang nanti dia kuat. Tapi efeknya kalau dia infeksi, berarti kan harus dibongkar kan.
crown-nya, terus dibuang, udah nggak pakai lagi, Dok, nggak bisa. Nah, Jadi kita sia-sia buang 2 juta. Kalau nah, sarannya dokter bagaimana? Nah, makanya untuk perawatannya kalau bisa dilakukan di spesialis konservasi, dan itu ke-cover BPJS, Bu. Maksudnya perawatan saluran akarnya yang benar-benar dia kemungkinan untuk infeksinya itu kecil gitu. Jadi kalau misalnya hanya perawatan biasa, itu saya rasa untuk tingkat infeksinya itu masih bisa ada gitu infeksi lagi. Cuman kalau misalnya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu perawatan saluran akar namanya ya Bu ya, dan dilakukan oleh spesialistik konservasi yang benar, dia untuk angka kemungkinan untuk infeksinya itu lebih kecil gitu Bu, dan sehingga di crown pun dia kemungkinan bakal panjang umurnya gitu loh Bu. Untuk infeksinya pun bisa dikontrol kalau misalnya benar-benar perawatannya dan tidak bocor tambalannya gitu Bu. Ibu Kevin, Ibu gimana Bu? Jadi teman saya disuruh rujuk ya Bu ya, disuruh rujuk ke spesialis konser, bilang boleh kok Bu, pakai BPJS. Oh bisa ya? Oh bisa banget, pasien saya juga banyak. Kalau boleh tahu dokter, itu spesialis konser itu yang pakai BPJS di mana ya, Dokter Sakti bisa? Aduh, kalau masalah itu saya kurang Atau tahu. nggak tahu. Jadi itu tergantung daerah kan ya Bu ya, tergantung daerah. Jadi kalau saya Jakarta Pusat, dokter. Oh, Jakarta banyak banget Ibu, di Jakarta spesialis konservasi. Okay. Yang pasti Ibu tanyain ke pihak BPJS, kan di rumah sakit itu ada tuh tempat BPJS-nya gitu kan. Nah, Ibu tanya aja, saya mau dirujuk ke dokter spesialis konservasi nih, mana yang ada yang terdekat gitu caranya. Pasti tanya. Okay. Ada siap dokter. Kalau bisa soalnya biayanya selangit dokter ya, 1 gigi aja udah bisa 2-3 juta nih. Ya memang makanya dari situ tadi saya jelasin memang preventif, pencegahan itu lebih murah, lebih bagus ya. Jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu rusak dulu baru diperbaiki, karena makin lama diperbaiki makin buruk kondisinya tuh makin mahal juga, perawatannya makin ribet gitu. Ya mau nggak mau kayak gitu. Terus gimana Bu? Dok, kalau untuk yang gigi udah lama tambelan terus mau dicabut, itu kenapa susah banget ya Dok? Karena apa, tambelannya sudah menetap terus udah gitu. Misalnya nih ditambel nih, dokter bilang udah nggak bisa nih, nggak bisa tambal lagi, udah jelek harus dicabut, takutnya ada bahaya syaraf jantung atau apa ya. Nah itu kenapa saat dicabut tuh susahnya minta ampun. Jadi kitanya juga sampai sakit, sampai dicabut, akarnya patah di dalam, jadi mesti operasi Dok. Seperti apa? Kayak gitu Dok. Memang gini Bu. Pada kondisi gigi yang sudah mati, itu kan dia memang kekuatannya memang sudah tidak ada. Nah, dilakukan perawatan itu harapannya itu menambah kekuatan dari gigi tersebut. Namun, prosedurnya itu kekuatannya itu didapatkan dengan cara adanya terbentuknya kayak kalsifikasi istilahnya ya, penulangan di akar-akar giginya itu setelah dilakukan perawatan. Nah, that's why pasien yang setelah dilakukan perawatan kemudian mau nggak mau dicabut karena infeksi atau segala macam, itu lebih susah karena memang setelah dilakukan perawatan saraf atau yang katanya dilakuin perawatan kayak gitu, yang katanya dilakukan perawatan, memang tujuannya memang harus kuat giginya. Nah, yang di akarnya itu kan sudah mengalami penulangan tuh Bu, penulangan baru. Jadi wajar dia makin keras, dan ketika dicabut dia lebih susah. Karena apa tadi ada karena mekanisme untuk menguatkan giginya tadi itu yaitu dengan cara terbentuk penulangan atau hipersementosis lah istilahnya kalau di bahasa kedokteran giginya. Jadi terbentuk hipersementosis yang dimana ketika dicabut tuh bakal susah banget memang. Jadi akarnya jadi retensi banget gitu. Jadi wajar memang kalau misalnya susah dilakuin pencabutan. Dan biasanya memang langsung dirujuk ke bedah mulut ya. Kalau misalnya udah dokter giginya udah nggak sanggup, aduh saya nggak kuat nih dokter bedah mulut biasanya gitu. Memang wajar Bu. Terima kasih dokter untuk presentasinya hari ini, luar biasa. Mungkin ini waktunya kurang Dok, nanti dilanjutkan lagi webinar kedua. Oh boleh Bu. Terima kasih dokter. Ya Bu. Salam sehat dokter. Salam sehat Ibu. Waktunya kurang tuh katanya, padahal saya udah haus banget nih. Terima kasih kepada Ibu dari saudara Kevin. Tadi ada yang ingin bertanya lagi Dok,
Saudara Nanda tadi silakan, dipersilakan untuk bertanya. Ada. Silakan Mbak Nanda. Mungkin Mbak Nandanya lupa ini unmute dulu kayaknya. Baiklah, untuk peserta yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada, saya persilakan. Tidak ada ya kayaknya. Sekali lagi, untuk yang ingin bertanya, saya persilakan. Namun apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya, akan saya tutup sesi tanya jawabnya. Ada yang ingin bertanya lagi nih, Dok. Dari Saudara Erikson, silakan, saya persilakan. Selamat siang buat Dokter Haryansyah. Ya, siang. Saya Erikson dari Jakarta. Pak, mohon maaf, Ya. saya tidak bisa on-cam karena di tempat saya jaringannya habis hujan, Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Pak, saya pengen tanya, ini 2 minggu yang lalu kan saudara saya giginya berlubang ya, Pak, ya, karena kegesekan hitam gitu, Pak. Nah, pada saat dibersihin, sampai saat ini tuh tiba-tiba kok bengkak ya, Pak, gusi paling atas, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, saudara saya atau saya sendiri untuk memahami karakter untuk pembersihan gigi nih, Pak? Karena kalau saya lihat dari cara pembersihannya itu kurang bersih, Pak, dari alat-alatnya. Oke. Pak. Kalau boleh tahu, Bapak kemarin Jadi, yang kalau saya lihat, oh ya, kenapa, Pak? Maaf, saya jeda ya. Kalau boleh tahu, kemarin pembersihannya itu pembersihan karang gigi atau memang ini membersihkan apa gigi yang berlubang? Jadi saudara saya itu kan hitam ya, Pak, giginya. Terus dia retak gitu, Pak. Nah, pada saat dicabut itu kan masih tersisa gigi yang hitam itu, Pak. Nah, mengakibatkan bengkak, Pak, sampai saat ini. Dan saya lihat prakteknya dokter ini itu kurang steril, Pak, alatnya. Dan penanganannya kurang juga. Nah, bagaimana, Pak, saya dan saudara saya nih, Pak, lebih memahami untuk konsultasi gigi nih, Pak, karena saudara saya sudah trauma, Pak, karena gusi atas sebelah kiri itu bengkak, Pak, jadi makan itu susah. Kalau boleh tahu ini setelah pencabutannya udah berapa hari setelah pencabutan? Ini pencabutan sudah 2 kali, Pak. Nah, pas yang kedua kali ini malamnya dia meriang, Pak. Lalu besoknya tiba-tiba dipencet sama saudara saya mulai bengkak, Pak. Ini sudah berapa hari berarti, Pak? Sudah hampir 6 hari, Pak. Oh, udah lama ya berarti ya? Iya. Bengkaknya masih sekarang? Kenapa, Pak? Bengkaknya masih sekarang? Kalau bengkaknya karena kita kasih Pak, pembersih mulut itu, Pak. Jadi obat kumur? Ya, kumur mulut itu sedikit untuk membersihkan
ya Pak, tapi untuk bengkaknya sih masih Pak. Oke, Gitu. saya Nah coba itu jawab. bagaimana Pak, saya dan saudara saya ini Pak, karena saudara saya sudah trauma Pak untuk penanganannya, untuk membersihkan gigi ini. Jadi bagaimana Pak saya saudaranya untuk lebih empati kepada saudara saya Pak, untuk yuk kita betulkan kembali supaya bersih semua gitu Pak. Bagaimana Pak Oke. untuk yang bengkak ini Pak? Oke, jadi begini. Jadi yang harus dipahami adalah ketika pencabutan gigi itu memang kita sebagai dokter gigi itu kita tidak bisa mengetahui faktor, maksudnya bisa diprediksi mungkin faktor penyulit, cuma memang ada beberapa kondisi gigi yang memang ketika kita lakukan pencabutan itu ternyata baru tahu, oh ini ada faktor penyulitnya nih di sini, bisa jadi patah atau mau nggak mau kita harus lakukan penggunaan bor ya untuk mengambil sisa-sisa akarnya tadi itu. Nah, kalau misalnya prosedur tersebut memang dilakukan dengan intensitas yang tinggi, maksudnya secara lama diambilnya, kemudian pengurangan tulangnya juga besar, cukup banyak, itu memang untuk proses terjadinya penyembuhan itu bengkak itu wajar. Namun biasanya terjadinya sekitar 3 hari atau 4 hari, bahkan 5 hari bisa jadi kalau misalnya pengurangan tulangannya itu banyak, itu suatu hal yang wajar. Namun kalau misalnya bengkaknya itu tetap bengkak terus, itu berarti suatu terjadi ada infeksi, bisa jadi. Ya, jadi caranya ya mau nggak mau di gimana ya caranya berempati ya mau nggak mau saudaranya diedukasi aja, dikasih tahu. Takutnya nanti kalau misalnya bengkaknya itu merupakan suatu infeksi, itu bakal berbahaya untuk kedepannya nanti. Apalagi itu bagian atas ya, ke atas kan nanti takutnya malah infeksinya kemana-mana bengkaknya. Nah saya juga nggak tahu nih bengkaknya itu ada nanahnya apa bengkak hanya bengkak kemerahan saja, itu tergantung ya. Jadi kalau misalnya bengkak setelah pencabutan pasca pencabutan yang penyulit itu adalah suatu yang wajar. Cuman kalau misalnya sudah 6 hari atau 1 minggu lebih tidak berangsur, bengkaknya sama, saran saya memang harus mau nggak mau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Kalau misalnya dia trauma dengan dokter itu, ya udah cariin dokter yang rekomendasi dokter yang baik atau langsung ke spesialis bedah mulut boleh untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, yang lebih baik dan tepat yang pastinya ya Pak ya. Karena memang kalau misalnya bengkaknya belum berangsur berkurang sih itu berarti kemungkinan ada infeksi, apalagi sudah 1 minggu. Nah, karena soalnya memang kalau bengkak doang pasca pencabutan komunikasi itu wajar, ya, itu wajar banget biasanya. Tapi dia akan berangsur membaik ketika dia sudah minum obat, kemudian untuk beberapa hari bakal mengempes bengkaknya. Karena itu adalah suatu proses istilahnya, suatu proses penyembuhan, itu mau nggak mau itu ada proses peradangan, proses inflamasi. Nah, bengkak itu adalah salah satu indikator di mana dia jaringannya itu harus melalui itu untuk melakukan penyembuhan, proses penyembuhan. Itu Pak. Ya, waktu itu Pak, pada saat saya anterin, dokter ini nggak terbuka Pak. Oh gitu. Nggak Kita terbuka duduk. maksudnya gimana Pak? Bagaimana? Nggak terbuka maksudnya gimana? Biasanya kan kita konsultasi dulu ya dok ya kepada dokter tersebut. Ini Pak, saya gigi saya berlubang di gusi atas. Nah, kita duduk di mejanya dia dan saudara saya langsung ke tempatnya itu Pak. Udah kamu langsung aja. Jadi gitu. langsung ditangani, tapi kalau tahu saya kalau prosedur kita kayak saya konsultasi atau berobat ke dokter, kita kan harus tahu ya Pak ya sakitnya apa, lalu nanti obatnya yang akan dikasih ke kitanya apa. Nah ini sama sekali enggak Pak. Itu makanya saudara saya sampai trauma ya. lagi Pak. Yeah. Soalnya yang seminggu ini dia keluar darah Pak dari gitu. bengkaknya itu Pak. Jadi keluar darah tiba-tiba mulutnya jadi bau Pak. Begitu Pak. Nah itu apakah saya ke rumah sakit yang baru untuk penanganan lebih lanjut
apa saya minta pertanggungjawaban dengan dokter sebelumnya, Pak? Jadi gini, ini berarti Bapak kondisinya di rumah sakit itu dikerjain sama dokter gigi umum apa dokter bedah mulut, Pak, kalau boleh tahu? Ini langsung sama dokter ininya, Pak, giginya, Pak. Oh, dokter gigi, berarti bukan dokter bedah mulut kan ya? Bukan, Bukan. kan ya? Nah, jadi gini, Nah, apa? Ya. saran saya sih memang kembali lagi ke dokter gigi yang awal tersebut, Bapak. Jadi kalau misalnya masalah dokter giginya nanti nggak maksudnya cara dia melakukan pendekatan dia melakukan treatment kepada pasien itu memang beda-beda ya setiap dokter. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan kalau misalnya oh dokternya kok nggak terbuka, oh nggak, saya juga nggak bisa menyalahkan karena memang setiap dokter itu dia punya stylenya masing-masing untuk dalam melakukan treatment. Itu bisa jadi dia di kursi giginya itu dia sambil ngobrol dalam melakukan perawatan atau sambilan dia melihat cek kondisinya sambil ngobrol, itu juga bisa jadi seperti itu. Cuman saya nggak paham ya, dan mungkin itu stylenya dokternya untuk dalam melakukan prosedur treatmentnya. Nah, saran saya sih memang kalau misalnya dokternya memang tertutup, jadi mau nggak mau pasiennya yang harus aktif bertanya. Kenapa, harus bagaimana selanjutnya, itu memang pasiennya aja yang aktif gimana agar mendapatkan tindakan yang lebih lanjut, atau haruskah saya dirujuk ke bedah mulut, dok, gitu, boleh tanya seperti itu. It's okay, karena memang kalau misalnya dokternya tidak terbuka atau tertutup, kitanya harus terbuka, kita gali biar apa nih yang harus, karena memang kan kepentingan kesehatan kita sendiri ya, gitu. Karena memang nggak semua dokter juga seperti itu, tapi memang secara prosedural, secara SOP memang kita sebagai dokter harusnya memang harus menjelaskan dari hal rinci, dari mulai diagnosisnya seperti apa tindakan yang harus diberikan, bahkan obat yang diberikan, kenapa obat A, B, C, itu memang harus diberikan penjelasan kepada pasien. Namun jika misalnya Pak dokternya tidak menjelaskan, kemungkinan dia luput apa lupa, bisa pasien boleh menanyakan, boleh banget Pak, boleh banget. Terima kasih Dokter Aryansa atas jawabannya, Dok. Sehat selalu dan sukses, Dok. Ya, semoga cepat sembuh ya juga ya adiknya ya. Dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Saudara Erikson yang telah bertanya. Untuk peserta yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sesi tanya jawab pada webinar pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan ringkasan materi dari Dr. Gigi Haryansyah Buana Putra. Baik, seperti yang telah disampaikan Dr. Gigi tadi, tentang bagaimana perjalanan penyakit gigi berlubang, gimana terjadinya lubang pada gigi. Kemudian juga gimana cara penanganan pada gigi berlubang berupa yang pertama, apabila terjadi rasa sakit, bisa diatasi terlebih dahulu rasa sakitnya menggunakan obat anti nyeri atau dengan menyikat gigi perlahan. Kemudian juga dapat melakukan pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan terdekat atau ke klinik dokter gigi terdekat. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan penambalan pada gigi yang berlubang. Kemudian apabila telah terjadi infeksi yang parah, dapat dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian untuk langkah terakhir, apabila sudah tidak bisa ditempuh perawatan saluran akar dan penambalan, dapat dilakukan tindakan akhir berupa pencabutan. Kemudian untuk merawat gigi agar tidak berlubang, setidaknya kita perlu menjaga kebersihan rongga mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari minimal, kemudian banyak mengkonsumsi air putih, kemudian pola makan yang sehat, dan juga memeriksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Selain itu, kita juga perlu menjadi
menjadi orang yang pintar dalam mengolah berita-berita yang kita dapat dari media sosial ataupun Google dan lain sebagainya, agar kita lebih cermat dan tidak tertipu dengan iklan-iklan semata. Jadi kita harus lebih pintar lagi dalam menggali informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Dr. Harian Syahbuana Putra yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah aktif mengikuti webinar ini dengan bertanya jawab. Sekian waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah memandu webinar pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah luar biasa sekali ya, tadi sempat ada konsultasi online juga, dan insya Allah webinar pada pagi hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua, dan lebih berwaspada dan lebih hati-hati lagi. Gitu. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu pengumuman giveaway. Nah, pengumuman giveaway ini akan kita sampaikan H+1 acara webinar. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman ataupun peserta yang sudah join, nah ini bisa banget untuk diikuti. Karena giveaway pada webinar ini, yaitu akan ada 4 orang pemenang yang mendapatkan 50.000. Caranya gampang banget. Yang pertama, membuat story IG dan menulis caption tentang testimoni kamu untuk acara ini. Dan jangan lupa screenshot Zoom waktu kamu lagi ikut acara ini. Dan yang kedua, jangan lupa ya tag IG dance_up_scopes dan Dentiscare ID. Jangan sampai salah ya, nanti karena nggak bisa di-repost kayak gitu. Nah, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri webinar pada siang ya, diudahan ya. Siang hari ini, marilah kita foto bersama. Jadi dimohon untuk on cam. Ya, mohon maaf untuk Dr. Hariansyah, share screen-nya bisa ditutup terlebih dahulu agar kita nanti bisa foto bersama. Nah, baiklah, akan kita mulai ya nanti bareng-bareng foto. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir ya, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Dan alhamdulillah acara pada pagi sampai siang hari ini kita lancar. Dan semoga webinar ini bisa kita selenggarakan lagi ya di kesempatan yang lain seperti itu. Terima kasih, saya Vika Anissa Solihah selaku Master of Ceremony pada webinar konservasi kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan salah kata. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter dan semua peserta yang sudah hadir. Saya izin live ya.